Namaku Junaidi Robani. Aku adalah seorang mahasiswa yang baru saja mengalami putus cinta. Dan inilah ceritaku. Halo. Iya, halo. Kenapa sayang? Aku lagi di lantai 3. Kenapa? Boleh. Boleh. Kalau kamu ketemu. Oke, aku tunggu di sini ya. Oke. Kenapa kamu? Tumben banget kamu kan? Kenapa? Ada apa? Sebelumnya minta maaf banget ya. Kenapa? Kenapa? Kayaknya kita udah selesai sampai di sini aja deh. Loh, kenapa? Aku ada salah sama kamu? Emang? Enggak, kamu baik kok. Cuma besok aku harus pergi keluar kota buat lanjut kuliah. Ayah juga nggak ngizinin kita buat punya hubungan lebih lanjut. Itu aku pamit ya. Ya. Nah, galau terus sekarang semingguan sudah galau aja terus. Ini bro, coba lihat. Wih, coba. Dia bilang mutusin aku karena pengen melanjutkan kuliah di luar kota. Tapi ini apa bro? Ternyata dia udah dapet yang baru bro. Jadi ceritanya kamu galau, tidak bisa move on gitu. Nah, Ya itulah bro. gini deh, aku punya kenalan orang konseling. Biasanya tuh orang konseling tuh kalau mau cerita-cerita apa-apa kesana aja. Aku ada sih kontaknya, nanti aku kasihkan kontaknya. Aku kirimin ke dia, baru nanti kamu tinggal hubungin aja tuh. Oke? Oke, boleh. Ya, biar kamu nggak selesai kamu seminggu selalu nggak. Iya. Oke, duluan ya. Ya. Iya, halo, dengan siapa? Assalamualaikum sebelumnya, mohon maaf Pak. Oh ya, waalaikumsalam. Ada apa? Jadi begini Pak, ini saya di Robani. Saya mau konseling sama Bapak. Iya. Iya, kira-kira bisanya kapan Pak? Untuk sore ini saya bisa sekitar jam 5-an saya bisa. Kalau sampai mau kedatang ke tempat saya bisa. Ya sudah kalau gitu Pak, nanti di Oh ya, nanti saya kirim alamatnya ya. Ya udah, assalamualaikum. Tuh, ada orang. Iya, dengan siapa ini? Saya Junaidi Pak. Oh, yang dari nelpon tuh ya? Iya. Ya, mari masuk, mari masuk. Silakan. Silakan duduk. Oh, ini Junaidi. Namanya Junaidi siapa? Nama saya Junaidi Robani Pak. Oh, ini jadi mau dipanggil Junaidi apa Robani? Junaidi aja Pak. Oh, bisa panggil Junaidi aja ya. Iya. Junaidi ini tadi dari mana? Saya dari kampus Pak. Oh, kuliah di mana? Saya kuliah di Winsi. Sudah berapa semester? Sekarang semester 5. Udah bentar lagi berarti ini ya. Iya. Lagi Semoga aja lah. 6, 7, 8. Jadi Junaidi ini tinggal di sini apa ngekos apa ikut keluarga gitu?
Atau memang orang Samarinda? Saya aslinya orang Kutai Barat, Pak. Jauh. Mungkin karena di sini saya kuliah, saya tinggal sama keluarga, Pak. Oh, jadi ikut sama keluarga ini? Iya, saya ikut kakak saya. Oh, sama kakak? Iya, Di mana? saya tinggal di Rampung Indah sama kakak saya. Oh, Rampakinda, daerah dekat M-Science itu? Iya, Pak. Jadi ini kan tadi Junaidi sudah melakukan menelpon saya tadi siang kan, ingin melakukan janji dan bisa saya lakukan di jam 5. Nah, jadi kedatangan Junaidi ke sini nih ada apa yang ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan? Jadi gini, Pak. Ya, saya itu habis diputusin pacar saya, Pak, seminggu yang lalu. Jadi seminggu ini tuh saya sedih, Pak. Saya ngerasa saya kehilangan salah satu support system saya gitu, Pak. Karena saya sama pacar saya itu udah lama banget menjalin hubungan. Tapi tiba-tiba kemarin dia mutusin saya. Dia tuh mutusin saya, Pak, tanpa alasan yang jelas gitu, Pak. Dia bilang dia mau melanjutin kuliah dia di luar kota. Tapi beberapa hari setelah kita putus, dia tiba-tiba nge-story foto bareng cowok lain, Pak. Dan itu menurut saya bingung, Pak, harus gimana lagi, Pak. Saya ngerasa hancur banget, Pak. Oh, jadi Junaidi ini galau karena diputusin sama pacar Junaidi yang alasannya sih pengen sekolah di luar kota. Nah, tapi setelah putus itu dia malah post foto lain sama cowok lain gitu. Jadi apa yang Junaidi lakukan nih setelah melihat fotonya itu? Setelah saya melihat dia masang foto cowok lain di story WA-nya, saya ngerasa saya dikhianati selama ini, Pak. Saya baru sadar selama ini saya dikhianati sama dia, dan saya ngerasa kurang saya ini apa gitu, Pak. Saya udah ngelakuin semua hal yang dia mau, saya udah ngasih waktu segala macam, saya udah ngerasa se-effort itu buat dia. tapi akhirnya malah begini, Pak. Dan saya hancur banget, Pak. Dan saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya ngerasa sekarang saya trauma sama perempuan, sama cewek. Baik, saya dapat merasakan apa yang Junaidi rasakan. Karena sakit hati karena dibohongi oleh seorang wanita yang mana dia ingin mengakhiri hubungan karena ingin melakukan kuliah di luar kota. Tapi setelah itu dia malah upload story bersama cowok lain. Nah, terus tadi Junaidi juga sudah bilang kalau Junaidi sudah trauma gara-gara kejadian itu. Jadi Junaidi trauma kepada wanita. Nah, selanjutnya nih Junaidi ingin melakukan apa? Saya tuh bingung, Pak, mau ngapain lagi karena tujuan saya tuh udah nggak tahu mau kemana, Pak. Saya selama ini menjalani hidup saya bareng dia tuh rasanya kayak bahagia banget, terus juga senang. Saya punya tujuan, karena tujuan saya kan dia salah satunya. Tapi setelah semua yang telah terjadi sekarang, saya sama dia udah selesai dengan alasan yang benar-benar nggak bisa saya terima. Dan sekarang saya nggak tahu harus mau ngapain, Pak. Karena saya ngerasa sekarang saya udah kehilangan separuh hidup saya. Jadi Junaidi juga nggak tahu nih ingin melakukan apa. Iya, Pak. Sebaiknya coba Junaidi kayak
biasanya kan Junaidi di waktu-waktu tertentu kan biasa cetan atau nggak jalan. Nah sama dia tuh kan. Nah tapi itu Junaidi misalnya kalau waktu malam kan bisa cetan. Nah itu coba Junaidi untuk melakukan baca buku untuk mengalihkan pikiran Junaidi nih supaya Junaidi ini menghipnotis pikiran Junaidi supaya pikiran tentang dia nih perlahan-perlahan akan menghilang. Nah, jadi Junaidi ini juga jangan pernah putus harapan karena sudah ditinggalkan dia. Masa cuman gara-gara sudah melakukan banyak kegiatan bersama dia tapi Junaidi sudah merasa putus harapan? Padahal kan Junaidi juga banyak melakukan kegiatan dengan teman-teman Junaidi kan pastinya. Iya Pak. Kayak coba Junaidi waktu sore atau pagi itu jalan kaki kelilingi kompleks perumahan Junaidi. Itu kan juga bisa supaya menumbuhkan hormon kebahagiaan Junaidi supaya otak kita nih rasanya bahagia terus. Seperti itu. Apakah itu sudah Junaidi lakukan juga gitu? Mungkin ada beberapa yang udah saya lakuin tapi nggak semuanya Pak. Tapi ya masih aja Pak, tetap aja sekarang saya masih bingung. Kayak mungkin saya nanti akan coba mulai berubah untuk bisa ngelupain dia, tapi masih bingung caranya saya mulai dari mana Pak, karena memang ini terlalu berat buat saya. Jadi Junaidi ini bingung untuk mulainya dari mana. Nah, coba Junaidi mulai langkah pertama nih, perbaiki dulu hubungan antara Junaidi kepada Tuhan. Nah, setelah dengan melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agamanya Junaidi Islam kan? Iya Pak, saya alhamdulillah Islam. Nah, ya karena kita sebagai muslim kan kita juga wajib nih melakukan sholat 5 waktu. Nah itu coba setiap hari dipulkan terus sholat 5 waktunya. Kalau boleh lebih bagus lagi ada sholat sunnahnya, sholat sunnah sebelum sholat wajib itu tengah setelah sholat wajib, ditambah lagi sholat duha supaya rezeki Junaidi juga mengalir terus. Karena kan rezeki kan bukan berupa material juga kan, kesehatan juga rezeki kan. Nah jadi setelah hubungan antara Junaidi dengan Tuhan ini baik, insya Allah kedepannya juga akan lebih baik. Nah, tadi kalau Junaidi lagi nih ingin Junaidi kan tadi kata sudah putus asa karena sudah hilang sebagian hidup Junaidi karena wanita ini pergi meninggalkan Junaidi kan. Sebenarnya yang nggak pernah hilang itu hanya diri Junaidi, itu nggak pernah hilang dari Junaidi sendiri. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita nih hanya Junaidi dengan Allah yang bisa menyelamatkan diri Junaidi. Ya, Pak. Jadi kan pastinya nih selama Junaidi berpacaran dengan yang kemarin, pastinya kan waktunya nih dihabiskan nih banyak habisnya untuk pacaran. Nah coba nih Junaidi waktu yang pacaran itu waktunya dihabiskan untuk keluarga Junaidi, kayak keluarga terdekat, terus orang tua yang di rumah yang di Kubar tadi, ya kayak teleponan, chattingan, ngasih kabar bagaimana keadaan Junaidi selama kuliah ini, kayak gitu Jun. Nah kan Junaidi ini kan dikuliahkan, itu kan mana bentar lagi juga Junaidi sudah mau lulus kan, semester 5 sudah. Ya. Dengan Junaidi lulus kuliah, pasti orang tua di rumah nih bangga merasakan Junaidi telah meraih titel, sudah lulus kuliah. Kayak yang saya perjuangkan ini untuk Junaidi ini pasti akan terbayar. Orang tua meyakininya seperti itu Jun. Jadi jangan putus asa dulu. Karena kan kuliah ini kan tujuannya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah jadi hidup Junaidi ini pasti bermakna untuk kehidupan yang lain dan kehidupan diri Junaidi sendiri. Baik Pak, nanti saya akan coba lakuin apa yang Bapak sarankan. Nanti saya akan coba.
Nah, baik. Seperti itu Junaidi. Dengan Junaidi datang ke sini nih dari membawa permasalahan, cerita tentang Junaidi habis diputusin pacarnya, lalu dia bohong, malah bersama yang lain. Nah, terus Junaidi juga merasa putus asa. Saya juga sudah mengasihkan saran-saran, kan? Nah, terus Junaidi juga ingin melakukan apa yang saya sarankan. Nah, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan konseling? Ya, saya ngerasa lebih baik sih Pak sekarang. Meskipun nggak sepenuhnya saya bisa lebih baik, tapi dengan konseling yang kita lakukan, saya ngerasa pikiran saya mulai terbuka untuk berusaha buat melupain dia. Nah, seperti itu Junaidi. Apa ada yang ingin diceritakan lagi? Cukup sih Pak, mungkin. Nah, karena sepertinya sudah tidak ada lagi Junaidi, konseling ini bisa kita akhiri. Nah, semoga kehidupan Junaidi berikutnya bisa lebih bermakna lagi dan jangan pernah putus asa lagi karena Junaidi nggak sendirian. Nah, baik, konseling ini saya tutup ya. Ya, Pak. Terima kasih Junaidi sudah datang di sini dan sudah cerita. Mari saya antarkan dulu. Pak, saya gimana udah? Ya, mari saya antarkan. Ya, Pak. Ya, Saya gimana, Pak? ya, hati-hati ya di jalan Junaidi. Ya.